Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pembahasan soal CLCP WP 005 kali ini, di mana ini adalah suatu pembahasan atau mengupas soal uji kompetensi dari LSK TIK bidang word processing. Ini adalah video yang kelima, sekaligus juga video saya yang ke 975 di channel Santo Komputer. Kali ini kita akan mengadakan yang saya sebut dengan finishing indentasi. Di mana pada video nomor 1, 2, 3, dan 4 kita telah membahas trik atau tips bagaimana agar alokasi waktu cukup ya, dan pekerjaan dapat dinilai dengan benar atau kompeten, dinyatakan kompeten. Triknya adalah sudah kita kupas pada video 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau Anda saat ini belum menyaksikan video 1, 2, 3, 4, silahkan diikuti terlebih dulu 1, 2, 3, 4, baru bisa melanjutkan video nomor 5 ini. Nah, untuk finishing dari indentasi, mari kita ikuti atau kita kupas ya, apa yang telah kita kerjakan di yaitu WP 005 indentasi ya. Ini akan kita kupas. Seperti apa? Mari kita buka semua bersama-sama. Oke. Yuk. Nah, ini adalah apa yang telah kita kerjakan. Kita telah menyimpan dengan nama file WP 005 indentasi. Terus nomor ujian Anda anggap saja 000001. Ini ya. Ini sudah kita buat sampai Romawi 3 sesuai dengan permintaan soal. Nah, ini soal yang kita telah kerjakan itu adalah ini nih. Yang ini petunjuknya, kemudian mulai soalnya adalah di ini. Ini saya perkecil supaya kelihatan. Nah, untuk finishing ini kita bandingkan mulai dari atas. Ada header berisi nomor ujian. Diasumsikan nomor ujian Anda adalah 00001. Maka berarti naskah kita atau file kita perlu diberi header di sini. Caranya bagaimana? Supaya cepat Anda cukup double klik di sini. Ya, mouse-nya kita double klik di area paling atas, double klik. Kemudian seperti permintaan soal, di situ adalah nomor ujian huruf besar semua, titik 2 tanpa spasi. Jadi nomor ujian langsung titik 2 tanpa spasi, baru spasi nomor ujian. Ini adalah 6 digit. Ya. Sehingga nulisnya, ngetiknya adalah seperti ini. Huruf besar ya, caps lock-nya dihidupkan, nomor ujian tanpa spasi langsung titik 2 baru spasi 6 digit 000001. Nah, setelah itu langsung Anda double klik pada body atau lembar kerja kita. Sudah selesai. Ya, itu untuk bagian yang paling atas begitu. Kemudian kita mulai lihat di judul ya, tata cara pemeriksaan pajak. Kita bandingkan dengan soal ya. Kita bandingkan dengan soal ini sudah sama ya, sama. Terus pengertian Romawi satunya berarti kan dia pakai Times New Roman, pengertian juga Times New Roman. Kita lihat apakah pekerjaan kita sudah Times New Roman. Ternyata ini belum Times New Roman, maka ini kita blok saja. Lalu kita ubah menjadi Times New Roman. Ini. Ya. Kemudian yang berikutnya kalau kita perhatikan jarak antara angka Romawi 1 dan titik menuju ke huruf P dari pengertian ini terlalu jauh. Padahal yang diminta oleh soal ini agak ke kiri sedikit ya.
Ya, jaraknya sebetulnya nggak begitu mencolok ya, tetapi Anda bisa membandingkannya di teks di sini. Serta menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya nih, kata lainnya di bawah. Maka kalau Anda lihat di sini, nah ini font size-nya kita coba ya menjadi 2 atau maksudnya dinaikkan 1 dengan increase font size di sini. Nah, ternyata masih belum ya. Jadi apakah ini Times New Roman juga? Kita coba. Sebenarnya Anda bisa membacanya di soal. Nah, berarti eh, batas kanan dari ini yang perlu disetting di sini. Nah, ini ternyata dia di sini. Jadi Anda tips ini aja ya. Jadi cara membandingkannya cukup begitu. Anda tidak perlu membaca soal, tapi dalam tanda petik nyontek apa yang ada di soal. Nah, berarti otomatis ke bawah ikut di situ semua. Begitu. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam soal selanjutnya eh, dalam rangka ini perundang-undangan perpajakan. Kita lihat apakah soal kita sudah sampai perpajakan. Sama. Tetapi jarak spasinya ternyata dia 1,5. Jadi Anda tinggal kasih blok di situ sampai di akhir. Pasti ini yang bawah sudah 1,5. Apakah 1,5 semua? Kita lihat soalnya. Ini 1,5 ini. Yang Romawi 2 ternyata 1. Jadi yang 1,5 hanya Romawi 1. Maka Romawi 1 mulai dari pemeriksaan adalah sampai di sini adalah kita blok, kita buat line spacingnya adalah 1. Itu. Ya, jadi naskah kita sekarang sudah sama dengan apa yang diminta oleh soal. Romawi 2 tetap 1,5. Kemudian kalau kita perhatikan di soal halaman pertama itu hanya sampai di sini, sampai Romawi 2. Nih. Kemudian Romawi 3-nya di halaman berikutnya, tetapi di sini ada halaman 1 dari 2. Ini yang disebut footer. Maka perlu kita kasih di soal ini. Nah, untuk supaya dia ganti baris, Anda bisa insert page break. Ya, page break, maka dia diganti halaman eh, berikutnya, yaitu Romawi 3. Kalau kita lihat di Romawi 2, 1 dan 2 ini halaman 1 dari 2 memang ada 2 lembar, 2 halaman. Maka kita perlu beri footer. Seperti kita telah membuat header di sini, footer pun caranya sama, kita double klik di area bawah. Double klik, kemudian soal yang diminta adalah halaman 1 dari 2. Ya. Halaman hanya besar yang lain kecil, lalu titik 2 tanpa spasi terlebih dulu, baru spasi 1 dari 2 terbuat. Nah, untuk footer itu Anda bisa menyisipkan sebenarnya dengan insert page number. Ya, di dalam header footer ini kita bisa masukkan dengan yang disebut insert page number atau footer di sini. Kita bentar ya. Jadi prinsipnya kalau footer murni bisa langsung, tapi kalau ini ada page number, Anda bisa insert page number. Nah, page number itu ada banyak pilihan. Kalau top itu maksudnya header, kalau bottom adalah footer. Nah, kita pilih bottom, lalu pilihan yang mencerminkan halaman 1 dari 2 atau halaman 1 dari berapa dan seterusnya. Ini kita gulir, kita cari apa namanya template yang disediakan, pilihan-pilihan di sini. Ini bisa Anda gulir.
Nah, ini contoh-contoh halaman. Jadi kita cari page X of Y. Jadi template-nya adalah page X of Y atau page X of Y. Kita cari di sudut di daerah pojok kiri ya. Ini kalau bisa, kalau nggak teliti kita harus bisa kelewatan ya, harus hati-hati di sini. Ya ini kemungkinan kelewatan, kita cari dari atas. Ini page, ini kelihatan di sini. Ya. Ini page X di area ini, itu page X gitu ya, page X, page. Nah ini page X of Y, Anda pilih di sini. Nah di sini. Padahal dia minta bahasa Indonesia. Maka Anda tinggal ketikkan double klik di situ, ganti uh, halaman titik dua satu, off-nya diganti dari. Kemudian kalau kita lihat di ini ada kayak garis, ya. Garis ini Anda bisa buat sebelumnya. Jadi di sini bisa Anda kasih tanda minus atau tanda kurang, 1, 2, 3, lalu di enter. Maka dia jadi garis seperti itu. Kemudian antara garis dengan ini supaya naik bisa Anda delete. Nah, ini sudah jadi. Lalu kalau sudah selesai bisa close hidden footer atau double klik di tengah sini juga sama aja. Begitu ini sudah jadi. Nah, ini halaman 1 dari 2. Kemudian ini halaman 2 dari 3. Nah, page untuk yang tadi kan kita sudah buat Times New Roman supaya bisa ke Romawi 2 dan 3. Anda double klik di format painter. Jadi ini di blok lebih dulu, kita double klik format painter, lalu kita arahkan ke Romawi 2, sekaligus kita arahkan ke Romawi 3, semacam itu. Ya. Nah, lalu kembali ke sini, selesai. Kemudian untuk Romawi 3, itu seperti ini nih. Nah, ini kita lihat jaraknya. Antara 1 dan 2 ini ada jarak-jarak kosong. Nah, macam ini. Kita lihat, ya, perhatikan jumlah baris masing-masing nih. Angka 1 ada 4 baris, 2 4 baris, 3 3 baris, 4 4 baris. Jadi yang 3 baris hanya nomor 3 saja. Itu perlu Anda cermati supaya penguji juga, karena ini uji kompetensi itu dinilainya secara manual ya, jadi harus hati-hati. Di sini juga harus kita enter supaya itu garis kosong. Nah, di sini juga terlalu turun bisa kita hapus. Nah, gitu. Kemudian ini juga ada garis kosong. Kemudian di sini juga ada garis kosong. Ya, ini juga garis kosong. Tadi kita sudah mencermati bahwa eh, ya, baris 4 4 garis, baris 3 3 baris, baris 2 2 baris. Nah, seperti itu. Perhatikan footernya sudah halaman 2 dari 2 seperti permintaan soal juga. Di sini ada halaman 2 dari 2. Halaman 1 dari 2. Yang ini halaman 2 dari 2. Gitu. Ya, demikian video ini dengan title Finishing Indentasi. Begitu ini sudah selesai, sudah finish ya, kita simpan ulang dengan Ctrl S. Ctrl S otomatis bagian 1 dari 4 yang harus kita kerjakan sudah tuntas. Ya, semoga inspirasi yang baru saya sampaikan untuk mengupas soal WP005 di dalam CLCP Anda bisa mempraktekkan dan nanti pada waktu ujian Anda dinyatakan kompeten bidang ini. Tetapi masih ada 3 bidang lain ya. Tapi jangan khawatir karena saya akan menuntaskan seluruh bidang. Ada 4 bidang. Oke, selamat belajar, selamat mempraktekkan. Semoga Anda dinyatakan kompeten pada akhirnya nanti. Kalau Anda terinspirasi dengan video yang saya sampaikan ini, silakan like and share.
supaya banyak teman, relasi, atau siapapun yang menerimanya juga akhirnya menjadi kompeten juga. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Ikuti terus video-video saya selanjutnya supaya Anda semakin kompeten. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.